Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah sesi kedua dari materi persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel untuk mata pelajaran matematika kelas 10 IPS. Nah, di sesi pertama kalian sudah belajar tentang definisi nilai mutlak. Nah, di sesi kedua ini kalian akan mempelajari persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Oke, nah sekarang yang akan kalian pelajari adalah sifat-sifat persamaan nilai mutlak. Untuk setiap A, B, C, dan X elemen bilangan real, di mana si A-nya ini atau A itu adalah koefisien dari X tidak boleh sama dengan 0. Oke, sifatnya ada dua. Ini bentuk yang pertama, untuk yang bentuknya adalah nilai mutlak dari AX plus B sama dengan C, dan si C-nya ini adalah positif, jadi C-nya itu lebih besar dari atau sama dengan 0. Maka penyelesaiannya itu ada dua. Yang pertama itu tinggal kalian tulis kembali si persamaan ini tanpa membubuhi nilai mutlaknya, jadi tidak usah ditulis kembali. Kemudian penyelesaian yang kedua, kalian bubuhi tanda negatif di sebelum AX plus B, jadi negatif dari AX plus B sama dengan C. Kemudian untuk yang pertama syaratnya jika si X ini lebih besar dari atau sama dengan min B per A. Kemudian untuk penyelesaian yang kedua, si X-nya ini adalah kurang dari min B per A. Jadi untuk yang positif itu yang lebih dari, untuk yang negatif itu yang kurang dari. Kemudian sifat yang kedua itu untuk yang bentuknya nilai mutlak dari AX plus B sama dengan C jika C-nya kurang dari 0. Jadi si C-nya ini adalah negatif. Jika si C-nya ini adalah negatif, maka tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaan. Oke, nah kita coba apply kedua sifat persamaan nilai mutlak ini ke dalam contoh. Contoh soal yang pertama itu tentukan nilai X yang memenuhi persamaan. Nah, untuk 1A, nilai mutlak dari X plus 7 sama dengan 3. Oke, berdasarkan sifat yang sudah kalian pelajari di atas, yang A ini itu bentuknya seperti sifat yang pertama. Jadi si C-nya ini atau si nilai 3-nya ini adalah lebih besar dari atau sama dengan 0, yaitu positif. Oke, yang pertama karena ini penyelesaiannya ada dua, yang pertama itu yang harus kalian tulis adalah bentuk dari semua persamaannya tanpa menulis nilai mutlaknya. Jadi X plus 7 sama dengan 3 itu ya. Oke. Nah, kemudian untuk syaratnya, sebelum ke syarat kita tulis dulu aja ya. Penyelesaian yang pertama itu X plus 7 sama dengan 3. Kemudian yang kedua adalah negatif dari, nah X plus 7 nya tulis kembali sama dengan 3. Nah, kelihatan bedanya ya. Kalau yang pertama itu tinggal tulis semuanya, nilai mutlaknya nggak usah ditulis lagi. Kemudian penyelesaian yang kedua itu bubuhi tanda negatif, kemudian tanda kurung. Ini jangan lupa harus pakai tanda kurung. Jadi si nilai mutlak ini diganti oleh tanda kurung, kemudian sama dengan 3-nya ditulis kembali. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba selesaikan dulu. Itu yang pertama, X plus 7 sama dengan 3, jadi dibikin jadi X sama dengan, jadi yang X nya saja tulis kembali, selain itu pindahkan ke ruas kanan. 3 nya tulis lagi, plus 7 nya pindahkan ke ruas kanan, jadi negatif 7. Jadi untuk penyelesaian yang pertama itu X nya sama dengan 3 dikurangi 7, negatif 4. Kemudian untuk penyelesaian yang kedua itu jika ada negatif di sebelum tanda kurung, kalian harus mengalihkan negatifnya terlebih dahulu ke dalam. Jadi negatif kali X itu negatif X, kemudian negatif kali 7 yaitu negatif 7 sama dengan 3. Gitu ya. Karena X nya harus sendirian, jadi negatif X nya dia taruh lagi di bawah, negatif 7 nya simpen dulu di situ, jangan dulu ditulis. Sama dengan 3 nya tulis lagi, negatif 7 nya pindahkan ke ruas kanan. Jadi yang tadinya negatif jadi berubah positif 7. Negatif X nya tulis lagi sama dengan 3 tambah 7, 10. Yang kita butuhkan kan bukan nilai negatif X, tapi nilai X. Makanya ini gimana caranya biar jadi positif? Biar jadi positif, ini harus dikalikan negatif 1.
Negatif X kali negatif 1 itu jadi positif X, sama dengannya tulis lagi 10 kali negatif 1 sama dengan negatif 10. Jadi penyelesaiannya kalian udah dapat ya. Yang pertama X sama dengan min 4, kemudian yang kedua X sama dengan negatif 10. Nah kemudian untuk syarat, nah yang ini nih itu ya. Nah untuk syaratnya adalah oke, di sini domain aja ya. Domainnya itu adalah, nah yang kalian ambil itu yang di dalam nilai mutlaknya saja, X plus 7 ya. Jadi domainnya X plus 7. Nah untuk yang pertama itu harus yang lebih besar dari atau sama dengan. Jadi X plus 7 ininya nggak usah dianggap kalau untuk mencari domain. Jadi yang di dalam nilai mutlaknya saja, X plus 7 lebih besar dari atau sama dengan 0. Bikin dulu aja kayak gitu. Nah kemudian sama bahwa karena X nya harus sendirian, berarti X lebih besar dari atau sama dengan 7 nya pindahkan ke ruas kanan, jadi negatif 7. Nah gitu, itu untuk yang pertama, domain yang pertama. Kemudian yang kedua, domainnya, atau jangan domain deh, untuk aja ya, untuk oke, untuk. Nah kalau yang kedua ini masih sama bentuknya, X plus 7 ya, X plus 7, cuman tandanya saja yang berbeda. Kalau tadi lebih besar dari atau sama dengan, kalau yang kedua itu kurang dari 0. Jadi X nya positif 7 nya pindahkan ke ruas kanan, jadi X nya kurang dari min 7 gitu. Nah kalau kita bikin kesimpulan di bawah, jadi oke, untuk ini ya menyusunnya. Jadi yang pertama itu kan ada 2 nanti. Untuk X lebih besar dari atau sama dengan min 7. Bentar, kalimatnya gimana ya? Jadi X sama dengan min 4 berada pada domain Jadi X sama dengan min 4 berada pada domain X lebih besar dari atau sama dengan min 7. Dan kesimpulan yang kedua, X sama dengan min 10 berada pada domain X kurang dari min 7. Itu ya. Oke. Nah itu untuk yang A. Sekarang yang mana ya? Nah sekarang ibu mau ke yang C dulu ya. Tadi yang A, sekarang yang C. Nah untuk yang C itu nilai mutlak dari X plus 1 sama dengan min 2. Nah berdasarkan sifat di atas, si bentuk yang C ini berarti dia sesuai dengan sifat yang kedua, bahwa si C nya ini kurang dari 0 karena dia negatif. Nah jika C nya kurang dari 0 atau dia negatif, kalian tinggal langsung aja bikin penyelesaiannya, tidak usah dihitung, bahwa tidak ada bilangan real yang memenuhi persamaan. Nah gitu ya. Oke, sesi 2 kali ini cukup sampai sini. Nanti yang B nya sama ibu ditambahkan untuk kalian kerjakan di soal ya. Nanti soalnya menyusul di Google Classroom dan kalian kumpulkan di Google Classroom. Oke, sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.